Ini yang seringkali disalahpahami oleh mereka yang baru-baru ngaji dan belum dalam pemahamannya tentang masalah riba. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau misalnya ada anak hutang ke antum, ya, anak hutang ke antum. Perjanjiannya, hutangnya 10 juta. Nanti setelah setahun, ada persyaratan tambahan 1 juta. Pembayaran jatuh tempo setahun dan pembayaran 11 juta. Baik, ketika anak ngambil hutang dari antum, 10 juta. Apakah 10 juta ini riba? Jawabannya tidak. Memang saya berdosa melakukan akad ini. Tapi 10 jutanya ini bukan riba. Mana ribanya? Ribanya adalah 1 juta yang nantinya diambil oleh orang yang memberikan hutang. Ya. Jadi misalnya nanti setelah setahun, saya sampaikan uang 11 juta. 11 juta ini bukan riba semuanya. Yang riba adalah 1 jutanya. Ya, yang riba adalah 1 jutanya. Yang diambil oleh orang yang memberikan piutang tadi. Jadi kita harus memahami ya mana yang riba, mana yang tidak. Ya dari sisi uangnya. Tapi akadnya memang mengandung unsur riba. Dan orang yang melakukan akad ini, dua-duanya melakukan dosa besar. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallah akilar riba wa mu'kilahu. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat akilar riba, orang yang memakan harta riba. Siapa yang memakan harta riba di sini? Yang mengambilnya. Kalau dalam contoh tadi, yang mengambil uang 1 juta tambahan, itulah orang yang memakan riba. Wa mu'kilahu, orang yang memberikan harta riba, yaitu orang yang berhutang. Dia ketika memberikan 11 juta, dia memberikan 1 juta riba kepada orang lain. Uangnya dia kurang, dia mendapatkan laknat juga. Tapi uang yang dia dapatkan karena utang piutang itu bukan riba, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini harus kita fahami. Jangan salah kaprah dalam memahami. Dalam masalah-masalah seperti ini, jangan gebiah uyah semuanya dianggap riba. Tidak. Yang riba adalah tambahannya tadi. Orang menggadaikan vilanya. Dia ingin berhutang sebenarnya. Ingin berhutang. Sehingga uang yang dia ambil, itu uang dia. Makanya nanti, dia punya kewajiban untuk membayarnya. Ketika membayarnya itu lebih, maka dia berarti memberikan kepada orang lain riba. Ribanya itu selisihnya itu saja. Ya, ribanya itu selisihnya. Makanya saya tidak sepakat dengan orang-orang yang ketika dia membeli rumah dengan cara KPR, kemudian setelah itu dia tahu bahwa KPR itu akad riba, setelah itu dia ingin taubat, dan termasuk di antara bentuk taubatnya adalah dengan menjual rumah yang dia beli dengan cara KPR. Taubat yang seperti ini ya tidak harus seperti itu. Kalau rumahnya dipertahankan pun, itu bukan rumah riba. Memang ketika dia melakukan akad, ada unsur ribanya. Tapi rumah yang dia ambil itu bukan rumah riba. Itu hartanya dia. Ribanya di mana? Ribanya adalah adanya tambahan harga. Ketika misalnya ada keterlambatan, ya ada denda. Dendanya itu ribanya. Dan memang ketika kita melakukan akad riba seperti itu, ya kita mendapatkan laknat. Kita mendapatkan laknat. Dan itulah dosa besarnya di situ. Tapi orang yang mengambil rumah dengan cara KPR, rumahnya itu bersih dari riba rumahnya. Karena memang harta dia semuanya. Harta dia semuanya. Yang mengambil riba itu adalah pengusaha-pengusaha yang membuka program KPR itu. Ada riba-riba yang mereka ambil. Tapi untuk pemilik rumah dia tidak mengambil uang riba. Ya, dia tidak mengambil uang riba. Ini yang harus digarisbawahi.